Belajarlah dari Mazmur bab 116. Orang yang doanya sudah dikabulkan, apa yang harus dia lakukan? Ini penting. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Itu dia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana mata pencarian Anda? Bagaimana nafkah-nafkah Anda? Bagaimana kesehatan Anda? Puji Tuhan, setelah baca firman Tuhan, ada begitu banyak orang doa-doanya dikabulkan. Karena firman Allah sungguh punya kekuatan. Meskipun bukan kesembuhan, bukan pemulihan yang bim salah bim, tek-tek langsung sembuh, langsung jadi, langsung pulih. Tetapi kita disembuhkan, dipulihkan dalam proses. Kadang-kadang prosesnya panjang, kadang-kadang prosesnya pendek. Tetapi bagaimanapun prosesnya, tapi pada akhirnya saudara-saudara, kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Doa saya buat Anda hari ini adalah semoga hari ini kita sungguh-sungguh mata kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Telinga kita masih bisa mendengar kasih dan pertolongan Tuhan. Meskipun saudara-saudara yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita terima dari luar kadang-kadang gelap, kadang-kadang gagal, kadang-kadang berita buruk, kadang-kadang omongan jelek orang lain, kadang-kadang masalah demi masalah. Tetapi mudah-mudahan di balik masalah-masalah itu, di balik kelamnya kehidupan, begitu gelapnya, kita masih bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Di balik masalah-masalah kita dengar gosip ini, gosip itu, si ini begitu, si ini begini, pekerjaan kita dapat kabar buruk, gagal, gak berhasil. Tapi kita masih bisa mendengar suara Tuhan yang seringkali tidak terlihat, yang seringkali tidak terdengar dengan mudah. Romo, gimana Romo kita bisa melihat, kita bisa mendengar suara Tuhan, penampakan Tuhan Romo? Kayaknya seumur-umur saya nggak pernah Romo mendengar suara Tuhan dalam keheningan yang paling hening sekalipun. Bahkan kalau lagi hening gitu tiba-tiba ada yang manggil, Yosef. Waduh, Romo saya jadi menggigil Romo. Jangan-jangan itu suara siapa? Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda merasa kesulitan mendengar suara Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, firman Tuhan, nah ini dia, sabda Tuhan ini yang kita baca, yang kita dengar, yang kita selami setiap hari, itulah suara Tuhan untuk hidup kita. Secara langsung maupun secara tidak langsung, Tuhan bekerja dalam firman-Nya. Hal yang mau saya yakini buat Anda adalah, Anda yakin firman Tuhan ini punya kekuatan. Firman Tuhan ini punya kuasa dalam proses-prosesnya, dalam cara kerjanya Tuhan, membuat kita untuk bisa ikut dalam kehendak-Nya. Banyak orang di kolom komen, Romo saya belum sembuh nih Romo. Romo saya tolong dong Romo, ini kok masalah belum udah-udah Romo. Cobalah belajar, Tuhan, ku terima keadaanku. Aku coba berdamai dengan penyakit-penyakitku. Aku coba berserah. Aku coba tidak mengutamakan sakit penyakit dan masalah-masalahku dalam hidupku. Tapi aku mengutamakan Engkau. Nah ini dia. Belajarlah di sini saudara-saudara. Karena di situ kita belajar untuk berdamai. Menerima, mengosongkan diri. Tuhan kalau memang kehendak-Mu seperti ini, izinkan aku bisa menerimanya Tuhan. Kukosongkan hatiku biar Engkau yang bekerja secara luar biasa. Jadi jangan Romo saya pengen banget sembuh Romo. Saya pengen banget Romo hutang saya terlunasi Romo. Saya pengen banget anak saya yang lagi pendidikan Romo bisa lulus Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, kosongkan diri. Itulah intisari dari doa sehingga kita bisa mendengar. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita gelas, tapi gelasnya penuh, bagaimana kita bisa menerima lagi hal-hal yang baru? Kosongkan diri kita.
pikiran, keinginan, ratap, isak tangis, masalah. Kosongkan. Tuhan, kosonginya gimana? Aku terima. Aku terima keadaanku Tuhan. Dan aku berserah. Berserah kan artinya apa? Ya terserah Tuhan dong. Mau bagaimana sama hidup kita. Mulai hari ini bukan aku yang harus menentukan hidupku saja. Tapi Tuhan, campur tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang bekerja. Tunggu sebentar. Kayaknya dari tadi tuh Anda tuh nunggu-nunggu. Karena video kemarin Romo siap-siap kasih hadiah bagi para penonton yang nulis di kolom komen berapa bab Injil Markus. Saya sudah siapkan. Pemenangnya itu ada Ibu Agustina Patrani 1882. Betul jawabannya, ada 16 bab Injil Markus. Ternyata pinter-pinter luar biasa nih penonton video Bible Learning ini. Coba saya tes lagi. Kalau Yehezkiel berapa bab? Wah, Romo harus buka-buka kitab suci. Kalau Yehezkiel, kalau Yesaya masih ingat-ingat Romo. Mazmur paling gampang 150 bab Romo. Injil Matius gampang juga Romo. Tapi kalau Yehezkiel, coba buka kitab suci Anda. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya untuk membahas sesuatu yang membingungkan para pembaca kitab suci. Karena digambarkan beberapa kali Tuhan Yesus meludah. Waduh, Romo meludah. Kalau kita aja kan meludah itu kan kalau apa ya, ada yang bau, ada yang menjijikan. Misalnya kita itu lagi makan tiba-tiba ada bau bangke gitu, kita langsung kita meludah, bukan? Sebuah tindakan yang menjijikan kalau dari sudut pandang orang zaman sekarang, kalau itu dilihat hanya secara harafiah saja. Nah, di sini Yesus meludah bukan cuma sekali, beberapa kali dalam konteks menyembuhkan. Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan meludah ke tanah itu nggak sembarangan kesembuhan. Karena selalu ada kaitannya dengan indera. Entah indera pendengaran, entah indera penglihatan, entah indera wicara. Kalau orang tuli, kalau orang buta, kalau orang bisu, biasanya Tuhan Yesus meludah ke tanah. Waduh Romo, jadi orang itu diludahin Romo. Kalau kita kan kalau diludahin sama orang kita kan sakit hati, kan jijik banget Romo. Misalnya ada musuh kita nih, papasan. Terus tiba-tiba dia tuh abis lihat kita terus ngeludah, cueh gitu. Waduh Romo, sakit hati banget. Emangnya kita bangke, emangnya kita sampah, emangnya kita truk pengangkut sampah Romo yang bau sampai dia meludah. Saudara-saudara terkasih, mari kita bahas secara mendalam. Di Injil Markus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli, dikatakan begini. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Biasanya kalau tuli dan gagap itu udah satu paket. Kalau orang kan kalau tuli gimana dia bisa bicara dengan lancar? Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dikatakan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Nah ini penting nih dalam Injil Markus. Kalau kisah penggandaan roti ada 2 kali dalam Injil Markus. Penggandaan roti 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. 7 roti untuk 4.000 orang. Ternyata tindakan Yesus yang menyembuhkan juga diulang 2 kali. Makanya saya pernah mengatakan Injil Markus adalah Injil pemuritan. Ya namanya guru, seringkali kita sampai berbusa-busa ngomong pelajaran yang diulang-ulang, bukan? Itu pun para murid kita belum tentu ngerti. Tapi orang murid selalu diulang-ulang. Jadi Injil Markus ini ketika dia menceritakan Tuhan Yesus, hidup, karya, pengajarannya, itu persis mengambil alih karakter Tuhan Yesus sebagai seorang guru. Diulang. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ini juga penting ini. Sendiri bersama Yesus. Me time bersama Yesus. Berelasi secara pribadi dengan Yesus. Iman kita bukan gerombolan. Iman kita bukan ikut-ikutan orang banyak. Tetapi Yesus mau berdua saja dengan kita. Apakah Anda masih punya waktu berdua saja dengan Tuhan Yesus? Punya si Romo tapi cepet-cepet, kita yang rugi. Punya si Romo tapi seringkali gak fokus Romo, kita yang rugi.
punya si Romo, tapi pikiran saya kemana-mana. Kita yang rugi. Tuhan, izinkan aku hari ini bisa ngobrol banyak dengan Engkau, bisa cerita banyak dengan Engkau, dan juga bisa mendengarkan banyak hal tentang sabda-sabdamu. Ketika kita lagi baca firman Tuhan, Tuhan sebetulnya lagi ngobrol sama kita. Dikatakan, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, teks ini sudah pernah saya bahas bukan dengan ucapan ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah belenggu dari telinga dan mulut lidah orang itu, sehingga dia bisa mendengar dan bisa berkata-kata dengan lancar. Saudara-saudara, meludah. Hal itu kita temukan lagi masih ada di Markus bab 8, satu bab setelahnya, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Romo, kalau baca tadi penyembuhan orang bisu tuli, kemudian juga sama Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, kayaknya deja vu ya Romo, diulang-diulang ya. Orang-orangnya sama, Yesusnya sama, orang-orang membawa kepadanya. Maka bukan si sakit yang datang kepada Yesus, tapi dibawa oleh orang lain. Kemudian juga mereka semua meminta supaya Yesus menjamah orang-orang sakit ini. Jadi itulah yang saya maksud dengan diulang-ulang atau repetition. Yesus memegang tangan orang buta itu. Kalau tadi Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu dan membawa dia keluar kampung. Ayo, kan kalau tadi Yesus membawa dia sendirian, hanya berdua aja sama Yesus. Sekarang juga sama, berdua. Dipegang tangannya, karena kan buta, nggak bisa berjalan sendiri dong. Yesus membawa dia, berdua saja. Tuhan, saya mau banget Tuhan, pegang. Tuntun saya Tuhan, sendiri hanya bersama dengan Engkau. Gak ada yang lain-lain yang gerecokin, gak ada yang lain-lain yang gangguin. Berdua aja Tuhan. Dalam percakapan yang dalam, percakapan yang berkualitas, bukan doa yang spontan begitu-begitu aja, bukan doa yang diulang-ulang begitu aja, bukan yang doa yang formalitas begitu aja, tapi deep talk with Jesus. Ngobrol berdua hanya dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang gesturnya sama lagi. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Nah, itu dia. Nah, saudara-saudara, ternyata inilah proses-proses kesembuhan. Berdua dengan Yesus saja, Yesus meludah. Meludah itu apa sih Romo? Ingat nggak? Waktu Allah menciptakan manusia dari tanah liat, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tanah-tanah itu. Lalu tanah itu menjadi hidup. Nah, ludah adalah simbol dari hidup, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus seolah-olah menciptakan kembali orang-orang sakit ini. Disempurnakan kembali. Ketika diciptakan dia buta, dia bisu, dia tidak mendengar, dia tuli. Disembuhkan kembali dengan cara ludah yang keluar dari mulut Yesus, dari firman-Nya. Dikatakan, Yesus bertanya, kalau biasa-biasanya jarang sekali ada dialog, kali ini ada dialog yang cukup panjang sih sebetulnya. Sudahkah kau melihat sesuatu? Jarang sekali Yesus kepada orang kusta, kepada orang tuli, sudahkah engkau mendengar? Tidak, tapi yang sekarang beda ini. Sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, yang menariknya saudara-saudara, ternyata orang buta ini berkata, dia memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi orang ini tidak bisa membedakan mana manusia, mana pohon. Kok pohon kok jalan-jalan, kok pohon bergerak? Kan dia buta, nggak bisa melihat selama ini. Dia mungkin bisa meraba-raba, tetapi ketika dia melihat, bisa sih ngelihat, tapi manusia tampaknya seperti pohon. Artinya, kesembuhannya belum selesai. Padahal Tuhan Yesus sudah meletakkan tangan atasnya, sudah
meludahi mata orang itu. Tapi di sini ternyata kesembuhannya belum selesai. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Sekali lagi diletakkan tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa jadi proses-proses kita dalam hidup belum selesai. Wah, kita udah seneng aja ya. Kita udah bergembira suaminya bertobat. Kita udah gembira anak-anak udah kembali ke gereja. Kita udah gembira banget lah. Pokoknya pekerjaan kita berhasil. Tapi sebelumnya kita lupa ada proses yang harus kita lalui. Ada proses yang belum selesai. Dan proses itu tidak akan pernah selesai sampai kita nanti wafat. Baru proses menjadi manusia yang baik, menjadi kebaikan sejati. Di sini saudara-saudaraku, firman Allah menuntun kita pelan-pelan ada prosesnya. Jangan buru-buru, Mid time bersama Tuhan, ikutin prosesnya. Ada dialog dengan Tuhan. Si orang buta ini diajak untuk menyadari kesembuhannya kan. Bukan cuma langsung diletakkan tangan, diludahi langsung, wah udah loncat-loncat. Tapi dia diajak untuk menyadari pelan-pelan. Iya ya, aku udah melihat tapi kok belum jelas. Masih kabur. Manusia kok kayak pohon-pohon. Artinya, meskipun saat ini kesembuhan yang kita harapkan belum terjadi, pemulihan yang kita doakan belum terjadi, tapi setiap langkahnya, proses majunya, progress reportnya ada, syukuri. Meskipun pelan-pelan, meskipun lambat, meskipun gak kayak orang-orang kayak wush, cepet wes, bablas angine. Tapi kok Romo, kok saya lambat ya Romo? Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada kita. Me time sama Yesus, berdialog dengan Yesus dalam sebuah percakapan yang dalam, percakapan yang berkualitas, dalam doa yang berkualitas. Bukan doa yang, Tuhan saya mau berangkat kerja, Tuhan lindungi saya, Tuhan dalam perjalanan, amin. Lah, itu gimana berkualitasnya? Oh cepet-cepet, setiap hari doanya itu-itu aja. Bapa yang baik. Kalau Anda ngomong Bapa yang baik, coba rasakan kebaikannya kayak apa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, coba rasakan pakai hati. Jangan cuma di mulut dan di otak saja. Kasihnya kayak apa? Bapa ampunilah dosa-dosaku. Coba sadari dosanya kayak apa. Jangan cuma diulang-ulang di mulut doang. Doanya cuma di mulut doang, nanti gak jatuh ke hati. Dalami relasi kita dengan Tuhan. Biarlah sabdanya, ludah yang keluar dari mulut Yesus menjadi kekuatan kita. Sabdanya, sabda yang keluar dari mulut Tuhan, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita rasakan, yang kita alami, itu sungguh-sungguh punya kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka ini penting, tahap terakhir nih. Kalau nanti doa-doa Anda dikabulkan, sakit Anda disembuhkan, kehidupan Anda dipulihkan, jangan ngulang lagi. Prosesnya kok malah proses mundur ke belakang. Kayak udah jatuh bangun. Ketika kita sudah dipulihkan, yuk naik kelas yuk. Yuk iman kita makin berkualitas yuk. Relasi kita makin dalam dengan dia yuk. Jangan ya, ntar juga dosa lagi, ntar juga tobat lagi. Jangan, kasihan badan Anda, kasihan hidup Anda, kasihan jiwa Anda betul-betul. Kalau Anda cuma mengulang-ulang dosa yang sama, nanti juga tobat Tuhan ngampunin. Dosa yang sama nanti juga tobat ngampunin. Rusak nanti jiwa Anda. Betul. Belajarlah dari Mazmur bab 116. Orang yang doanya sudah dikabulkan, apa yang harus dia lakukan? Ini penting. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Itu dia. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Ingat akan kebaikan Tuhan. Persembahkanlah hidup kita, korban syukur kita pada Tuhan. Itu trik-triknya kalau doa-doa Anda sudah dikabulkan sama Tuhan dan berkat itu sungguh-sungguh nyata, jadi berkat dan berbuah dalam kehidupan Anda. Saya Romo Yosef mendoakan Anda selalu, Tuhan, izinkan firman-Mu yang kubaca hari ini betul-betul punya kekuatan, betul-betul mengangkat hidupku, betul-betul menolong aku, menyembuhkan sakit penyakitku. Tapi izinkan Tuhan, aku setia pada proses perjalananku, proses pertobatanku, proses pemulihanku. Aku percaya Engkau, rencanamu ya Tuhan, tidak pernah gagal. Saatnya nanti ku persembahkan korban syukurku sebagai rasa terima kasihku kepadamu. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Semangat terus baca firman Tuhan.